Tenanglah. Tenang, dan pikirkanlah. Jika aku membunyikan bel dan masuk untuk menemui Xiao Jun sekarang, bukankah itu akan membuatnya malu di hadapannya? Jika aku salah, Apa ini? ini salahku. Aku mencintaimu. Ayo, ayo, ayo. Cheng Hua, maukah kau menikah denganku? Kita akan menikah. Turun. Jangan bilang tunggu aku kembali. Maukah kau melamarku lagi dan menikahiku? Mengapa kau menikahi Anlina hari ini? Aku tidak menyangka kau sudah keluar dari penjara. Banyak hal yang tidak ku mengerti. Tenanglah dulu. Aku akan menjelaskan padamu nanti. Aku sudah cukup tenang sekarang. Aku ingin mendengar penjelasanmu sekarang. Kapan kau mulai berselingkuh dengannya? Apakah itu saat aku di penjara atau sebelumnya? Kau mencintaiku atau dia? Aku akan menjelaskan padamu nanti. Jangan tanya. Semakin kau tanya, semakin sedih kau akan menjadi. Bagaimana aku tidak sedih ketika kau seperti ini, Xiao Jun? Hubungan kita selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa begitu mudah berubah pikiran? Beberapa hal tidak bisa kau pahami. Tenanglah dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Xiao Jun. Aku tahu kau akan kembali padaku. Bicaralah. Aku tidak bisa kembali. Bagaimana dunia bisa menjadi seperti ini? Apa kau benar-benar amnesia atau hanya berpura-pura? Apakah kau ingat aku? Aku benar-benar tidak ingat. Jika kau tidak ingat aku atau kejadian masa lalu, lalu mengapa kau masih ingat Direktur Liang? Kau ketahuan. Siapa Direktur Liang? Aku tahu kau akan bertanya itu. Direktur Liang adalah orang yang bersekongkol denganmu untuk menjatuhkan perusahaan Paman Chen. Bagaimana kau berani bilang kau tidak kenal partner MU? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Berhenti berpura-pura. Kau sedang mengobrol dan tertawa dengan Direktur Liang. Aku melihat semuanya. Kau seharusnya ingat aku. Aku sudah menjadi istrimu selama bertahun-tahun. Orang yang kau ingat seharusnya aku. Tolong berhenti mengganggu aku. Aku tidak tahu apa hubunganku denganmu. Xiao Jun, tolong jangan bohong padaku lagi. Aku sudah tahu semuanya. Orang-orang jahat yang kujumpai, dan kecelakaan orang tuaku, dan kue yang diberi obat. Semua itu kau yang lakukan. Kau berpura-pura amnesia sejak kecelakaan mobil. Kenapa kau melakukan ini? Ya. Aku berpura-pura tidur. Itu karena aku ingin menyingkirkanmu, dan tidak ingin punya hubungan apapun denganmu. Kau puas sekarang. Kau akhirnya mengakuinya. Kau tidak melupakanku. Kau akhirnya mengakuinya. Kau tidak melupakan masa lalu. Lalu kenapa? Aku sudah lama menceraikanmu. Tidak ada lagi hubungan antara kita. Kenapa kau harus memaksaku untuk mengakuinya? Karena aku tidak bisa memahaminya. Kau dulu sangat mencintaiku. Kenapa kau bisa menjadi orang lain? Kenapa kau melakukan ini padaku dan keluargaku dan mengambil alih perusahaan ayahku? Bahkan jika kau berpura-pura amnesia, itu tidak bisa menyembunyikan apa yang telah kau lakukan. Aku benar-benar meremehkan kemampuanmu.
dan meremehkan perasaanmu padaku. Aku tidak menyangka kau begitu gigih, dan bahkan menikah kekeluargaan sebagai pengasuh. Yang paling mengejutkanku adalah, bagaimanapun aku mencoba menjebakmu, kau selalu menemukan cara untuk bertahan. Ternyata hal-hal yang kualami di An semua dirancang olehmu. Xiao Jun. Apa aku membuatmu sangat tidak suka? Membenciku sampai sejauh ini? Kenapa kau melakukan ini? Kau setidaknya beri aku alasan. Aku akan memberimu alasan. Karena kau adalah putri Cheng Jintian. Kau terlahir di keluarga yang salah. Apa maksudmu dengan itu? Orang yang ingin kau balas dendam bukan tapi ayahku. Ya, ayahmu Cheng Jintian. Karena semua kesialan dalam hidupku, semua berkat Cheng Jintian. Jadi aku ingin membalas dendam. Biarkan Cheng Jintian dan keluarganya merasakan kesialan yang sama seperti aku. Dan kau adalah bidah pertamaku. Kau pikir pertemuan itu kebetulan? Tidak. Itu adalah langkah pertama dalam rencanaku. Bakwan gorengku. Maaf bro. Apa yang tidak kuduga adalah, kau begitu cepat terjerat. Bisa dibilang kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, yang membuat rencana balas dendamku berjalan lancar. Aku mengikuti rencana langkah demi langkah. Tidak lama kemudian, aku mengatur lamaran romantis. Dan kau langsung menyetujuinya. Setelah menikah, kau patuh padaku, tanpa curiga sedikit pun. Rencana balas dendamku berjalan sangat lancar. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Aku tidak pernah menyangka kau begitu menakutkan. Semua ini salahku karena terlalu bodoh dan naif. Aku sama sekali tidak melihat wajah aslimu dan masih percaya pada cintamu. Zhenghua, bukan salahmu. Ini karena kebaikan dan kesederhanaanmu. Kau tidak bisa mencurigai orang lain, dan pria ini terlalu licik dan tidak tahu malu. Tidak peduli seberapa besar kebencianmu pada pamanmu, Zhenghua tidak bersalah. Tapi kau menggunakan perasaannya padamu untuk membalas dendam. Ini adalah tindakan paling hina dan tidak tahu malu di dunia ini. Apakah kamu layak dengan nuranimu? Nurani. Apakah Cheng Jintian layak dengan nuraninya? Apa yang kulakukan pada keluarganya sekarang adalah apa yang dia lakukan pada keluargaku dulu. Dia membuat kesalahannya sendiri. Haruskah dia dihukum? Haruskah dia dihukum? Xiao Jun katakan padaku. Apa yang ayahku lakukan pada keluargamu? Kamu sangat membencinya. Kamu ingin tahu? Baiklah. Akan kuceritakan. Ketika aku masih kecil, aku tinggal di keluarga yang sangat biasa. Meskipun keluargaku tidak terlalu kaya, tetapi aku punya ayah yang mencintaiku, dan ibuku juga mencintaiku. Kehidupan keluarga kami juga sangat bahagia. Kemudian ayahku terluka di kakinya. Jadi ibuku harus mengambil tanggung jawab keluarga, dan pergi bekerja. Ibuku dihargai oleh atasannya, dan cepat naik jabatan, dan membawa kami kehidupan yang nyaman. Tapi waktu pulangnya semakin malam. Awalnya ayahku tidak menganggapnya serius, tapi gosip tetangga tidak pernah berhenti. Karena orang sering melihat seorang pria mengantar ibuku pulang. Anaknya sudah tidur. Kemarilah. Siapa pria itu? Mengapa dia mengantarmu pulang? Dia bos kami. Dia mengantarku pulang karena kami lembur. Ada apa? Mengapa dia tidak mengantar orang lain tapi kamu? Mengapa dia mengantarmu? Akhirnya suatu hari, ayahku tidak tahan lagi. Dia menampar ibuku dengan keras. Sejak itu, orang tuaku hampir setiap hari bertengkar. Kemudian, ibuku tidak peduli lagi pada keluarga, dan pergi bersenang-senang dengan pria itu setiap hari. Akhirnya suatu hari, ketika mereka sedang bertengkar, orang itu benar-benar datang ke pintu dan memukul ayahku. Lalu membawa ibuku pergi. Jika kamu tidak pergi, akan terlambat. Cepatlah. Masuk ke mobil.
Aku melihat ibuku masuk ke mobil pria itu, dan pergi. Ibuku tidak pernah kembali. Ah, Ayahku selalu memarahi ibuku di depanku. Bilang bahwa dia adalah wanita yang lebih mencintai uang daripada cinta. Dia kabur dengan pria lain demi uang. Dan dia bahkan tidak menginginkanku anaknya sendiri. Dan tidak peduli dengan hidup kami. Dia bilang semua wanita di dunia tidak bisa dipercaya. Setiap wanita hanya suka uang. Setelah ibuku pergi, aku menjadi sasaran pelampiasan. Ketika ayahku tidak mabuk, dia akan memelukku dan menangis. Tapi tahukah kamu? Setelah dia mabuk, dia akan memukuliku di mana-mana. Luka-lukaku tidak pernah sembuh. Tapi aku tidak menyalahkan ayahku. Karena dia juga korban. Orang yang aku benci adalah ibuku. Dan orang yang membawa ibuku pergi dan mengambil kebahagiaanku. Itu ayahmu Cheng Jingtian. Tidak mungkin seperti ini. Keluargaku yang hancur dan cinta yang hilang. Semua berkat Cheng Jingtian. Dia menghancurkan separuh hidupku. Aku akan menghancurkan sisa hidupnya. Aku akan perlahan menyiksa seluruh keluargamu. Biarkan kamu juga merasakan sakit kehilangan orang yang dicintai. Dan biarkan kamu tahu apa itu kemalangan. Kamu ngomong sembarangan. Ayahku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Xiao Jun, kamu terlalu keji. Kamu sudah melakukan banyak hal yang membuat orang marah, dan membuat banyak alasan untuk menyalahkan orang lain. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Hidup seperti apa yang kamu jalani. Kamu punya ayah dan ibu yang mencintaimu, dan sangat bahagia kan? Tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan masa kecilku? Kamu bahkan tidak bisa membayangkan. Biar aku ceritakan, Cheng Hua. Aku akan membuat keluargamu menderita di kehidupan ini. Aku ingin kamu mati. Apa yang kamu lakukan? Bajingan. Kamu bajingan gila. Aku benar-benar kamu. Tunggu saja. Berikan padaku. Kenapa kamu memaksa Cheng Hua pergi? Kamu yang jahat. Kamu yang seharusnya takut. Selama Cheng Hua ingat wajahmu, kamu tidak akan berarti apa-apa. Lalu lihat siapa yang berani pergi. Berikan padaku apa yang kamu lakukan. Ayo, aku tidak takut padamu. Silakan. Kamu gila. Lepaskan. Katakan. 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 Katakan apa yang kamu mau. Lihat siapa yang akan percaya kata-katamu. Jangan melawanku. Hari ini adalah pelajaran. Lain kali tidak akan semudah ini. Keluar dari sini. Cheng Hua, jangan menangis. Orang jahat seperti ini tidak pantas mendapatkan air matamu. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kenapa kamu tidak percaya padaku ketika aku memberitahumu? Sekarang kamu harus menyerah. Hatiku sangat sakit. Bagaimana Xiao Qing bisa begitu menakutkan? Jangan takut. Abaikan ancaman Xiao Jun. Kamu tinggal di sini saja. Aku tidak percaya dia bisa melakukan apapun padamu. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Semua ini ulahmu. Kenapa kamu harus mendorong kami seperti ini? Kamu membuat Xiao Jun curiga setiap hari. Bukankah ini alasan yang cukup? Ini terlalu kejam. Luar biasa. Jika kamu tidak pindah, kita punya cara yang lebih ekstrim. Apakah kamu sangat membenci ayahku? Dia sudah dirugikan olehmu seperti itu. Apa yang sedang Xiao Jun bicarakan? Wanita ini sering bicara omong kosong. Dia pasti mencoba menjebakku lagi. Nona, saya menyarankanmu untuk berhati-hati dengan pria ini. Dia pasti tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku adalah contoh terbaik. Jangan panggil aku Nona. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Cheng berhenti menabur benih perpecahan. Jika kamu tidak pindah, tidak hanya keluarga Cheng, bahkan salon rambut temanmu Lin Beibei, aku akan membelinya juga. Pada akhirnya temanmu Lin Beibei tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya bisnis. Semua itu karena kamu.
Ya, aku punya banyak uang. Jika ada yang membuatku tidak senang, aku akan membuatnya menghilang di hadapanku. Nona, aku mohon jangan mengganggu temanku. Aku berjanji akan pindah, tapi kamu harus memberiku 2 hari. Mimpi saja. Xiao Jun, ayo pergi. Aku mohon, Nona An beri aku 2 hari saja. Beraninya kamu menghalangi jalanku. Kamu sangat menjengkelkan. Minggir. Lina, bagaimana kabarmu? Nona pergi dari sini. Tidak pernah baik bertemu denganmu. Aku beritahu kamu, jika ada yang terjadi pada bayi di kandungan Lina, aku akan menuntutmu karena pembunuhan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendorongnya tadi, dan aku tidak tahu dia hamil. Ini tepat sekali. Bagaimana menurutmu? Jika aku keguguran, aku bisa menyalahkan Xiao Cheng dan juga menghilangkan kehamilan ini. Aduh, perutku sakit. Oh, apakah bayinya baik-baik saja? Kamu benar-benar wanita yang jahat. Pertama kamu mencuri suamiku, dan sekarang kamu menyakiti anakku. Aduh, sakit sekali. Lina pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jalan pelan-pelan. Lina, aku salah. Maafkan aku. Aku tahu itu kamu. Lina, apa kamu tahu bahwa kamu tidak di sampingku beberapa hari ini? Aku hampir tidak tahu bagaimana hidup. Lalu kenapa kamu tidak datang? Datang dan minta maaf padaku lebih awal. Aku ingin. Tapi aku kan laki-laki. Laki-laki semua peduli sama muka. Sulit hidup dengan harga diri. Aku tidak akan melakukannya lagi. Xiao Jun, sebenarnya aku juga tidak bahagia tanpamu. Ayo jangan bertengkar lagi ya. Aku bersumpah kita tidak akan bertengkar lagi. Aku akan lebih memperhatikan ayahmu ke depannya. Kamu juga bisa membujuknya. Mari kita hidup bahagia bersama. Tentu saja. Lina, apa yang baru saja kamu katakan? Hidup bahagia. Kalau kita susun ulang urutannya, adalah hidup bahagia. Maksud kamu apa? Sebenarnya aku tahu. Hal yang paling tidak bisa kamu lepaskan adalah orang tuamu. Mereka tidak mengerti kamu. Transfer semua uang di keluarga ke rekeningku. Tapi aku punya kabar baik untukmu. Aku untung dari investasi luar negeri. Aku bisa mengembalikan uangnya ke ayahmu kapan saja. Sungguh, Dengan begitu, beban di hatimu akan terangkat. Dan kita punya uang lagi. Haruskah kita hidup bahagia? Junjun. Ketua grup Song sudah datang. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu ajarkan padaku. Junjun. Kamu seharusnya tahu tujuan kedatanganku ke sini. Kalau kamu ke sini untuk mengakui kerabat, saya rasa itu tidak perlu. Mohon kembali. Juan-Juan, dengarkan aku. Hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Dalam 20 tahun terakhir, aku selalu memikirkanmu. Bukankah dulu kamu paling suka ketika ibu membuat burung kertas? Lihat. Setiap kali ibu merindukanmu, dia melihat burung-burung kertas ini. Ibu menaruh pikiran dan cintanya untukmu ke dalam burung-burung kertas ini. Aku sangat ingin. Kuharap burung-burung kertas ini bisa terbang kepadamu dan membawa cinta serta pikiranku untukmu. Biarkan kamu tahu betapa ibumu mencintaimu, Junjun.
Kamu merusak kerja keras ibumu seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Jangan gegabah. Kamu cepat bantu ibu angkat kardusnya. Xiaojun, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Jangan diangkat. Pembersih akan datang untuk membersihkannya nanti. Ibu dan anak itu terhubung. Bagaimana bisa kamu menyakiti hati ibumu? Apa yang kamu lempar ke tanah bukan hanya burung kertas, tapi juga cinta ibumu untukmu. Kamu mencintaiku. Betapa indahnya ucapanmu. Lalu kamu tanyakan padanya, mengapa kamu meninggalkanku dulu? Mengapa kamu meninggalkan kesedihan untuk ayahku dan aku? Tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan 20 tahun ini? Aku menangis dan berteriak setiap hari untuk mencari ibuku. Bahkan dalam mimpiku aku memanggilnya. Kuharap dia bisa mendengar aku memanggilnya. Kuharap dia bisa mendengar panggilanku. Dan kembali untuk melihatku. Dan membawaku pergi. Tapi hari demi hari berlalu. Aku tidak pernah menunggunya. Akhirnya suatu hari, aku berkata pada diriku sendiri, aku harus benar-benar menyerah. Karena kupikir ibuku sudah meninggal. Kalau tidak, di dunia ini ibu mana yang akan meninggalkan anaknya? Di dunia ini ibu mana yang bahkan tidak mau melihat anaknya? Bukan seperti itu. Ibu Junjun bersumpah. Aku selalu ingin kembali dan menjemputmu. Tapi saat itu aku tidak punya apa-apa. Aku sama sekali tidak bisa membantumu. Aku harus pergi ke luar negeri untuk bekerja dengan Tuan Song dan istrinya. Aku pikir suatu hari aku akan kembali untuk menjemputmu. Tapi beberapa tahun kemudian, ketika aku kembali, kamu sudah pindah dan mengganti namamu. Aku tidak bisa menemukan jejakmu. Selama bertahun-tahun, yang selalu aku pikirkan siang dan malam adalah mendengarmu memanggilku ibu lagi. Berhenti bermimpi. Sejak aku besar, itu sudah lama terhapus dari ingatanku. Satu-satunya keluargaku adalah ayahku. Xiaojun, mengapa kamu tidak mengerti ibumu? Seperti yang kamu katakan, tidak ada ibu yang akan meninggalkan anaknya. Jika bukan karena terpaksa, dia tidak akan melakukan ini. Mengapa kamu tidak mempercayainya dan memberi dirimu kesempatan untuk mendapatkan kembali keluargamu? Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Jika ayahmu tidak membawa wanita ini pergi dan membuatku kehilangan kebahagiaan keluarga, tidak akan ada rasa sakit dan kesedihan di hatiku. Jadi, aku hanya ingin kalian semua di keluarga Cheng menderita begitu banyak. Aku akan merasa bahwa hidupku memiliki arti. Ya, kamu hampir menghancurkan keluarga kami. Kamu masih di sini bicara omong kosong. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran untuk surga. Cheng Yong. Salahkan aku. Aku yang telah menyeretmu. Jangan pukul dia. Jangan pukul anakku. Aku akan memberi Nyonya Teng wajah hari ini. Jika kamu berani menyentuh keluargaku lagi, aku akan memberimu pelajaran. Aku tidak akan berterima kasih atas apapun yang kamu lakukan. Dalam tahun-tahun pertumbuhanmu, aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Itu kelalaianku. Aku tidak berani meminta maafmu. Tapi anakku, Chunghua dan keluarganya tidak bersalah. Kalau bukan karena ayah Chunghua, ayahmu sudah membunuhku. Semua ini karena ayahmu. Ayahmu telah berbohong padamu. Apa kamu tahu itu? Cukup. Jangan fitnah ayahku lagi. Kamu mengatakannya karena kamu hanya ingin merusak hubunganku dengan ayahku. Izinkan aku bertanya. Ketika aku membutuhkanmu, di mana? Di mana? Aku tidak punya perasaan apa-apa untukmu sekarang. Aku sama sekali tidak membutuhkanmu sebagai seorang ibu. Aku tidak butuh kasih sayang seorang ibu lagi, atau merindukanmu. Aku harap ini adalah pertemuan terakhir kita. Silakan kembali. Junjun. Apa yang terjadi, Nyonya Tang? Junjun. Ayo pergi Nyonya Tang.
Junjun, hari ini ulang tahunmu. Meskipun aku tidak bisa bersamamu untuk menyanyikan lagu ulang tahun untukmu, tapi aku tetap membeli kue. Aku memberkatimu dari tempat jauh. Aku harap bayiku tersayang bisa tumbuh dengan bahagia dan sehat, serta selamat, menunggu ibumu datang menjemputmu. Bibi, ayo duduk sebentar. Baiklah, Xiaojun Pasty akan mati dalam keadaan buruk. Dia bahkan tidak merawat ibunya sendiri. Dia pantas Desember petir. Jangan bicara sembarangan. Kalau kamu Wali mengatakannya, ibumu hanya akan merasa lebih sedih. Bibi, jangan terlalu bersedih. Ibu dan anak terhubung. Mari kita cari waktu untuk bicara dengan Xiao Jun lain kali. Aku percaya suatu hari dia akan mengerti perasaanmu. aku tidak menyalahkannya. Aku kasihan padanya. Dia punya hak untuk membenciku. Butang. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Xiaojun tidak memikirkan hal itu. Kalau bukan karena dipaksa. Bagaimana mungkin seorang ibu ingin meninggalkan anaknya sendiri? Aku benar-benar tak punya pilihan saat itu. Tapi untuknya, aku memang memiliki utang yang tak terbayar. Dan kepada keluargamu, aku tak pernah menyangka Xiao Jun akan menyakiti keluarga Cheng begitu parah. Cheng Hua, maafkan aku karena membuatmu merasa dizalimi. Ibu baptis, jangan katakan itu. Bukan salahmu. Ini adalah ekstremisme Xiao Jun yang patut disalahkan. Ini salahku yang mengakibatkan hasil ini. Jadi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kerusakan pada keluargamu. Bibi, Halo, Mei Mei, ada apa? Operasi ibuku sudah selesai. Bagaimana keadaannya sekarang? Berjalan lancar. Syukurlah. Aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Suster Butang. Apa kalian semua mendengarnya? kalau kalian mendengarnya, pergilah ke rumah sakit dulu. Aku akan mengantarkan ibu baptis pulang. Segera ke sana. Baiklah, aku duluan. Syukurlah. Chung Hua, aku sangat senang untuk ibumu. Ayo pergi, ibu baptis.
Lina, pulanglah bersamaku. Ayo. Lina, dengarkan aku. Xiao Jun tidak akan datang. Jangan menangis. Kamu akan pergi ke luar negeri besok. Pulang dan istirahat lebih awal. Ikut aku. Aku tidak mau pulang. Aku akan menunggunya. Dia pasti akan datang. Aku tahu. Kenapa kamu masih terobsesi dengan itu? Xiao Jun itu spekulan. Dia hanya jada sense dengen harta kira. Makanya dia bersamamu. Sekarang dia sudah gagal. Semua rencananya terbongkar. Apakah dia akan datang padamu? Tidak, aku percaya dia mencintaiku. Disinilah hubungan kita dimulai. Aku ingin mengakhiri semuanya di sini. Tapi ketika aku sampai di sini, aku baru sadar. Aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Jika Xiao Jun mengaku mencintaimu, dia akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu pergi ke luar negeri. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Benar? Dia pasti mengira aku sudah pergi. Makanya dia tidak datangkan. Makanya dia tidak datang. Itu dia. Dia tahu aku memintanya ke sini untuk mengakhiri hubungan ini. Tapi dia tidak ingin mengakhirinya seperti ini. Itu sebabnya dia tidak datang. Benar? Ah, Xiao Jun. Xiao Jun, keluarlah. Aku tahu kamu sudah datang. Xiao Jun. Aku tahu, aku percaya kamu masih mencintaiku. Xiao Jun, keluarlah. Xiao Jun, keluarlah. Xiao Jun, keluarlah. Aku mohon, keluarlah. Keluar, asal kamu keluar. Kita tidak usah peduli masa lalu. Mari kita mulai lagi ya. Xiao Jun. Xiang Jun. Tidakkah kamu punya perasaan padaku? Aku tidak percaya. Ah. Aku tidak percaya. Ah. Xiao Jun. Ah. Aku tidak percaya. Ah. Sudah Lina, cukup. Jangan pikirkan dia lagi. Orang yang tak berperasaan itu. Bahkan jika kamu menunggu hingga fajar, dia tidak akan datang. Xun Jun. Lina. Jangan memikirkannya lagi. Pergilah ke Australia dan mulailah hidup baru. Lupakan semua tentang orang ini, oke? Lina. Ayo pergi. Pergi. Nona. Lina. Ini salahku. Aku gagal menepati janjiku padamu di pernikahan. Aku tidak bisa memberimu keluarga yang bahagia dan masa depan yang cerah. Semua ini salahku. Aku harap di hari-hari tanpa aku, kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik dan menemukan kebahagiaan sejatimu. Semoga perjalananmu lancar. Anki, Bibi sudah pergi. Apakah kamu merindukannya? Ya, aku akan pergi. Dawei. Tidak apa-apa. Nana ada di sini.
Nana, ibu dan ayah, maafkan aku. Aku tidak berbakti. Aku telah menyebabkan kalian begitu banyak masalah. Terima kasih telah memenuhiku. Untuk membiarkanku melangkah di jalanku sendiri. Nana, bagaimanapun juga, kamu harus ingat. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Ibu dan ayah selalu menantikanmu untuk kembali. Ya, kamu harus ingat. Kita adalah keluarga. Setelah kamu tiba di Australia, tolong sering-seringlah menelepon kami. Dan ceritakan tentang situasimu akhir-akhir ini, oke? Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi. Ini akan selalu menjadi tujuan akhirmu. Ini adalah tempat paling terpercaya dan aman. Ya Nana, aku tahu. Tidak peduli kemana aku pergi. Kamu akan selalu menjadi dukungan terbesar untukku. Bibi, jangan pergi. Anki tidak ingin kamu pergi. Anki baik-baik saja. Setelah Bibi pergi, kamu harus mendengarkan kakek nenek ayah ibu. Oke? Oke. Ngomong-ngomong Nana, kamu harus memperhatikan pola makanmu di sana. Ingatlah untuk makan tepat waktu, dan pakai lebih banyak baju saat dingin. Ngerti? Mama, Papa, aku tidak di dekatmu. Kalian harus menjaga diri sendiri. Jangan khawatir, aku akan mengawasi orang tua ini. Nana, Papa, Nana, Papa berharap kamu bisa memulai hidup baru. Lupakan saja semua yang terjadi di masa lalu, oke? anakku sayang, jadi anak baik. Jadi anak baik. Jaga diri Mama. Kak Lina. Jaga diri. Hati-hati. Oke. Tidak apa-apa, Mas. Oke. Waktunya sudah habis. Aku harus pergi. Lina Venue, dan aku akan mengantarmu ke bandara. Tidak, biarkan sopir saja yang mengantarku. Kamu tahu aku paling takut dengan adegan perpisahan seperti ini. Tinggal di sini saja. Nana, ingat. Telepon kami saat tiba di Sydney, untuk memberitahu kami kamu aman. Telepon orang tuamu sering-sering, kalau kamu baik-baik saja. Dan ngobrol. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Nana. Oh. Kamu sedang apa? Putrimu akan kembali juga pada akhirnya. Kalau kamu merindukannya, kita bisa beli tiket pesawat dan terbang ke sana untuk menemuinya. Kenapa sedih sekali? Oh, beneran? Nah, lihat siapa yang akting. Non, kita harus pergi.
Aku harap. Aku masih belum punya keberanian untuk menemuimu. Aku berhutang banyak padamu. Aku harap aku punya kesempatan untuk membalasmu di kehidupan berikutnya. Dan menebus kesalahanku padamu. Aku harap kamu bisa hidup bahagia dan penuh sukacita. Lina. Ayah. Kamu sudah bekerja keras untuk membesarkanku. Tapi aku masih gagal memenuhi harapanmu. Malah meninggalkanmu dengan banyak hutang. Tapi jangan khawatir. Aku akhirnya menemukan cara untuk mengakhirinya. Dulu demi nama dan kekayaan. Dan kesuksesan aku melakukan banyak hal buruk. Orang bilang aku serakah. Dan realistis. Tidak masalah. Karena ini yang kamu harapkan dariku. Bahkan jika aku menyesal sekarang. Tidak ada yang akan memaafkanku. Jadi aku hanya bisa membayar dengan kematianku. Tentang setelah aku pergi. Jangan khawatir. Kamu tidak akan pernah hidup susah lagi. Aku sudah mengurus semuanya. Ayah. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Atau Lina. Dia tidak bersalah. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan diriku sendiri kali ini. Biarkan aku bertindak sesuka hati sekali lagi. Kehidupan berikutnya. Aku akan menjadi anakmu di kehidupan berikutnya. Dan terus membantumu mandi. Junjun Junjun. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Junjun, ibu datang untuk menyelamatkanmu. Ketua. Hei. Kamu bilang di telepon bahwa Nyonya Tang mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi? Gan MA membakar dirinya sendiri untuk menyelamatkan Xiao Jun. Menyalakan dirinya sendiri. Ketua mencoba menyelamatkannya. Tapi terbakar. Bagaimana ini bisa terjadi? Seberapa parah luka bakarnya? Dia masih dalam proses penyelamatan. Hasilnya masih belum diketahui. Bajingan ini mati dan itu saja. Tapi juga membawa orang lain. Dokter. Dokter. Dokter, bagaimana keadaan ibu baptis saya? Sekarang menurut hasil pemeriksaan kami, pasien mengalami luka bakar dalam sekitar 40%. Dan mungkin mengancam jiwa. Kami masih menyelamatkannya. Dokter, ibu baptis saya adalah orang yang sangat-sangat baik. Dia belum mendengar anaknya memanggilnya ibu. Dia tidak seharusnya menderita seperti ini. Jadi saya mohon kepada Anda, selamatkan dia. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Tapi apakah dia bisa diselamatkan atau tidak masih belum pasti. Nyonya Tang adalah orang yang sangat baik. Mengapa dia harus menderita seperti ini? Tidak apa-apa, Ketua Tang adalah orang baik. Orang baik akan mendapatkan balasan. Tidak apa-apa. Kamu bajingan. Kamu masih berani datang ke sini. Kamu sudah menyakiti keluarga kami, dan itu sudah cukup. Tapi kamu bahkan tidak menyayangi ibumu sendiri. Apakah kamu punya hati nurani?
Ibumu melahirkanmu dengan susah payah. Kamu memperlakukannya seperti ini. Batu lebih baik darimu. Itu urusan keluarga kami. Bukan urusanmu. Kamu bajingan. Aku beritahu kamu. Dia adalah ibu baptis saudaraku. Dan juga pinalamat keluarga kami. Aku tidak sepertimu. Aku tahu apa itu hati nurani. Aku beritahu kamu, jika ada sesuatu yang terjadi pada Nyonya Tang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apakah kamu mendengarku? Maka aku ingin melihat bagaimana kamu tidak bisa membiarkanku pergi. Ayo pukul aku. Kamu mencari mati. Kamu bajingan. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Berhenti. Kamu lebih buruk dari binatang. Ibumu terluka parah untuk menyelamatkanmu. Aku juga ingin memberimu pelajaran untuk ibu. Aku akan menendangmu sampai mati, kau brengsek tak berperasaan. Kau brengsek. Aku akan menendangmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati brengsek. Wani Tang. Aku akan menendangmu sampai Aku mati. akan memukulmu sampai mati kau bencana, agar kau tidak menyakiti orang lain lagi. Berhenti berkelahi. Kak Jam Berpasekarang, kamu masih melindungi binatang ini. Tidakkah kamu merasa dia sengaja memancingmu untuk memukulnya? Dia melakukan ini untuk menebus dosanya. Dia sudah tahu dia salah. Aku benar-benar salah. Kamu benar. Aku tidak berguna di dunia ini. Aku adalah bencana. Aku tidak berbakti kepada ibuku. Aku tidak bisa merawat ibuku. Aku pantas dipukuli dan dibunuh. Terus pukul aku. Aku mohon. Bunuh aku. Biarkan Cheng Yong membunuhku. Lepaskan Cheng Yong. Ini bukan hasil yang aku inginkan. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku sendiri. Aku tidak ingin menyakitinya. Xiao Jun. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa dia seperti ini? Apakah kamu memukulnya? Kenapa kamu memukul anakku? Kenapa kamu memukul anakku? Ayah, ini salahku. Jika bukan karena aku, dia tidak akan terbakar parah seperti ini. Kamu sedang membicarakan ibumu. Jika dia tidak melindungiku, untuk melindungi anaknya yang tidak berbakti, dia tidak akan seperti ini. Ayah, selama bertahun-tahun, aku selalu merindukan kasih sayang ibu. Aku selalu berharap ibuku bisa merawatku. Ini yang aku inginkan. Aku tidak ingin melihatnya terluka. Ayah. Ayah, salah ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mabuk dan bertindak gila. Aku mengusir ibumu pergi. Sebenarnya ibumu adalah ibu yang baik. Karena aku tidak tahu menghargai. Aku bahkan mengatakan di depanmu bahwa ibumu kabur dengan pria lain. Semua ini adalah dosaku. Ayah, aku salah. Ya Tuhan. Aku mohon. Aku dan ibu akhirnya bertemu lagi. Dan kami baru saja bersatu kembali, tapi aku belum menunaikan tugasku. Dan belum sempat membuatnya menikmati kebahagiaan keluarga. Ya Tuhan. Aku mohon, kasihanilah. Jangan ambil dia. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Ya Tuhan. Aku mohon. Junjun, tolong. Dokter. Bagaimana kondisi pasien? Otak pasien mengalami cedera parah. Dan luka bakar yang luas. Dan masih dalam keadaan koma. Kirim dia ke unit perawatan intensif untuk observasi. Tingkat kelangsungan hidup pasien hanya 30%. Saya harap Anda sayap Sacramento. Tolong berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Kami akan berusaha.
Xiao Hua, Xiao Hua sudah kembali. Sekarang Nyonya Tang, bagaimana kabarnya? ya apakah dia baik-baik saja? Anak itu masih dalam proses penyelamatan. Dia berada di unit perawatan intensif. Tingkat kelangsungan hidup hanya 30%. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh Tuan Song, lihat apakah kita bisa membantu. Jangan khawatir. Cheng Yong dan Mimi bersamanya di rumah sakit. Jangan khawatir. Jangan khawatir Nyonya Tang, orang baik pasti beruntung. Mata saya sudah sembuh di rumah sakit. Sudah sembuh Butang. Tidak ada alasan kamu tidak bisa melewatinya. Jangan sedih nak. Bukankah dokter sudah bilang begitu? Sudah ada kasus seperti ketua sebelumnya. Dan Mirka Siniwa diselamatkan. Jadi masih ada harapan besar. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu menghibur saya. Ketika orang tua saya sakit dulu, saya sudah merasakan rasa sakit seperti ini sebelumnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan sampai besok. Kamu tidak akan mengerti. Xiao Hua, tenanglah. Pak Song juga melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tenanglah. Aman, jangan khawatir. Sudah lewat. Saya akan pulang dulu. Besok kita pergi menjenguk ketua bersama. Tidur lebih awal. Selamat tinggal. Beristirahatlah. Duduklah. Berikan tasmu padaku. Jangan sedih. Butang akan baik-baik saja. Junjun. Aku ibumu. Hari ini adalah ulang tahunmu. Setelah kita berpisah, ini adalah ulang tahunmu yang ke-10. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin aku membelikan sesuatu untuk dimakan? Nak, mengapa kamu melakukan hal bodoh? Ayah. Ayah aku. Sebenarnya aku tahu segalanya tentangmu. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Mengapa kamu berbohong padaku? Mengapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya? Ayah. Aku sudah bergantung padamu seumur hidupku. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Dan membuatmu menikmati kekayaan dan kehormatan. Tapi aku tidak menepati janjiku. Jadi saya muncul dengan ide bodoh ini. Tapi saya tidak menyangka. Saya tidak hanya menyakiti diri sendiri. Tapi juga menyakiti orang-orang yang paling saya sayangi. Jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Metode pendidikan saya yang salah. Hanya demi harga diri kecil saya. Saya memisahkan kamu dari ibumu. Saya membuat kamu kehilangan ibumu di usia muda. Dan membuat kamu sangat membencinya. Xiao Jun, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu sangat membenci saya sekarang? Tidak. Karena saya tahu kebencian tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Saya dibesarkan oleh kamu. Cinta ayah seperti gunung. Bagaimana mungkin saya membenci kamu? Tidak. Mendengar apa yang kamu katakan, saya merasa semakin malu. Kamu benar.
Kebencian tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Jika saya bisa lebih baik kepada ibumu, dan saya tahu lebih awal, ibumu pergi karena dia punya alasan. Sekarang tragedi ini tidak akan terjadi. Ayah. Sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkan ibu. Benar. Tapi dokter bilang, kesempatan bertahan hidup ibumu hanya 30%. Saya juga bukan dokter. Dan saya tidak punya uang sekarang. Bagaimana kita bisa menyelamatkan ibumu? Xiao Jun. Ini Ibuku. Apakah ibuku sudah bangun? Dia belum bangun. Saya hanya ingin memberikan ini kepada kamu. Buka dan baca setiap kata di dalamnya. Dan kamu akan tahu betapa ibumu menyayangi kamu. Terima kasih. Cheng Hua. Sama-sama, saya pergi dulu. Chen Hua. Maaf. Saya telah mengkhianati perasaan kamu terhadap saya. Dan menyakiti seluruh keluargamu. Aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Jika ada kehidupan setelah mati. Aku ingin menjadi sapi atau kuda di kehidupan berikutnya untuk membalasmu. Jangan bicara seperti itu. Jangan bicara seperti itu. Lupakan masa lalu. Aku hanya berharap ibu angkat bisa cepat sembuh. Kamu bisa mengenalinya. Dan keluargamu bisa hidup bahagia bersama. Xiao Hua. Hanya dengan kata-katamu, aku bisa melihat bahwa aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kamu benar-benar menantu terbaik keluarga Xiao kami. Sayangnya Xiao Jun tidak beruntung. Aku akan menemui ibu angkat. Kamu istirahat yang baik, selamat tinggal. Apa yang terjadi? Kamu sudah bangun. Ketua, akhirnya kamu bangun. Nyonya Tang sudah bangun. Xiao Jun, Xiao Jun. Xiao Jun baik-baik saja. Xiao Jun baik-baik saja. Dia hanya menderita luka kecil. Berkat penyelamatanmu yang tepat waktu. Tidak apa-apa. Xiao Hua. Tidak, aku tidak menangis. Benar? Dokter bilang aku tidak ada harapan. Tidak seperti itu. Kamu baik-baik saja. Kamu harus bertahan dengan berani. Ya, Ketua. Kamu selalu kuat. Kamu bisa melewati ini. Kamu bisa melewatinya. Jangan bohong padaku. Aku tahu tubuhku sendiri. Aku takut. Aku takut ini saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ibu angkat, jangan bicara seperti itu. Aku tidak ingin mendengarmu bicara seperti itu, Xiao Hua. Mengapa kamu mendengarkan aku? Aku menyukaimu sejak pertama kali melihatmu. Karena aku pikir kamu seperti aku. Kamu sekeras aku. Tapi itu tidak akan seperti itu lagi. Karena kamu bertemu Song Yao. Dia pria yang baik. Dan dia akan merawatmu. Bibi, tolong berhenti bicara. Beristirahatlah dengan baik. Biarkan aku menyelesaikan. Oh, Song Yao. Ketua. Aku akan menyerahkan perusahaan ini padamu. Dan Xiao Hua. Xiao Hua juga aku serahkan padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Dan membuatnya bahagia. Ketua, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Xiao Hua. Xiao Hua.
Kamu tidak bisa lari lagi. Berjanjilah padaku. Berjanjilah untuk menikahi Song Yao. Biarkan aku mewujudkan keinginan ini sebelum aku meninggal, oke? Ketua jangan khawatir. Chang Hua sudah setuju untuk menikahiku. Kakak Bei, ada apa denganmu? Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak bicara sembarangan. Ide bodoh apa yang aku pikirkan? Aku meminta ibumu untuk berpura-pura sakit untuk menipu Cheng Hua, dan memintanya untuk menikahi Song Yao. Sekarang semuanya menjadi kenyataan karena Nyonya Tang. Kakak Bei, jangan menangis. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Melihat kalian berdua bergandengan tangan, menghabiskan sisa hidup bersama, keinginanku telah terpenuhi. Aku akan melepaskannya Xiao Hua. Ibu baptis punya satu permintaan lagi untukmu. Junjun. Ibu tidak bisa menemukanmu dan ayah. Orang-orang di desa bilang ada yang datang untuk menagih hutang. Dan aku tidak tahu kemana kalian pindah. Tapi jangan khawatir. Aku akan menemukanmu. Junjun ibu. Hari ini aku melihat seorang anak di jalan yang mirip denganmu. Jadi aku mengejarnya. Tapi ibu anak itu memanggilku orang gila. Selamat ulang tahun Junjun. Ibu merayakan ulang tahunmu di sini. Junjun. Sekarang jam 11.58. Ulang tahunmu akan segera tiba. Mama membelikanmu kue dan roti goreng. Tapi aku tidak bisa makan bersamamu. Kamu di mana? Aku berjanji tidak akan menangis di ulang tahunmu. Tapi aku selalu melanggar janjiku. Junjun sudah jam 12. Selamat ulang tahun. Junjun. Aku salah. Aku selalu salah paham padamu. Aku salah. Ayah. Aku salah menyalahkan Mama. Ah ah ah. Ah ah ah. Mama angkat kamu bilang aku akan melakukannya. Tidak. Jangan benci Xiaojun lagi, maafkan dia. Dan beri dia kesempatan untuk menebus dosanya, oke? Jangan khawatir Mama angkat. Sebenarnya aku sudah lama tidak membencinya, itu bagus. Itu bagus. Aku tidak tahu apakah Junjun. Apakah dia berani memaafkanku? Aku sangat ingin mendengarnya memanggilku Mama. Ketua tunggu sebentar. Aku akan mencari Xiao Jun. Oke.
Ayo. Dia sudah terluka parah. Kamu masih tidak mau melepaskannya. Aku akan membawanya menemui ibunya, atau akan terlambat. Cepat. Xiao Jun. Hati-hati dengan lukamu. Aku ingin melihat ibuku, aku ingin melihat ibuku. Aku ingin memberitahunya langsung bahwa aku salah. Xiao Jun. Junjun, bagaimana kabarmu? Junjun. Mama. Mama. Apa yang kamu panggil aku? Mama. Junjun, aku akhirnya mendengarmu. Junjun. Aku tidak berbakti. Aku seharusnya tidak membencimu begitu banyak. Dan tidak mendengarkan penjelasanmu. Tolong maafkan aku. Mama cepat sembuh. Biar aku yang merawatmu ya. Dengan kata-katamu, Mama akan pergi dengan tenang di hati. Mama jangan bilang mau mati. Mama tidak akan mati. Kyusin, kamu juga di sini. Kamu juga di sini. Kyusin. Ini semua salahku. Maafkan aku. Aku salah. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Mama. Ingat, jangan menangis lagi. Dari sekarang, apapun yang terjadi, kamu harus hidup dengan baik. Bersikap baiklah pada ayahmu dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Aku tahu Mama Dokter Kyusin. Mama nyonya tang Mama Kyusin Huan Mama. Mama akan selalu mencintaimu. Mama Kyusin, ada apa? Ketua. Nyonya Tang. Ah. Mama buka matamu dan lihat aku, jangan tinggalkan aku. Mama. Semuanya jangan terlalu emosional. Fire can catch you. Xiao Jun dan keluarganya memiliki waktu yang baik. Kamu bisa pergi dengan tenang. Aku akan mendengarkanmu. Dan bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan. Dan menghadapi sanksi hukum dengan berani. Aku akan selalu mencintaimu.
Ibu angkat. Sudah setahun sejak kamu meninggal. Waktu berlalu begitu cepat. Jika kamu masih di sini, aku tidak tahu bagaimana keadaannya hari ini. Tidak lama setelah kematianmu, Xiao Jun menyerahkan diri ke polisi. Dan saat ini sedang menjalani hukuman di penjara. Dia benar-benar menyesal. Katanya dia berperilaku baik. Ibu angkat. Kamu seharusnya lega. Di sisi perusahaan, Song secara resmi memulai rencana untuk membangun kota hiburan dan rencana penghematan energi asli saya masih digunakan. Akhirnya saya tidak mengecewakan harapanmu. Ayah juga pulih dengan cepat di bawah perawatan Song Yao. Sekarang dia bisa berdiri dan berjalan lagi dengan bantuan tongkat. Semua orang sangat senang untuknya. Tapi yang paling bahagia adalah Xiao Yong dan Mei Mei. Beritahu ibu baptis kabar baik, Mei Mei hamil. Ayah dan ibuku sangat senang. Sekarang akan ada kehidupan kecil lagi di keluarga. Ibu baptis ada satu hal lagi. Bisakah Xiao Hua masuk? Oh ibu, masuklah. Xiao Hua, Xiao Hua. Kenapa kamu belum tidur sampai larut malam? Besok adalah pemotretan pernikahan. Jika kamu memiliki lingkaran hitam fotonya itu akan menakut-nakuti pengantin pria. Oh oke, saya akan segera tidur. Tidurlah lebih awal. Oke, saya tahu. Tidurlah lebih awal. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Hei, Chen Yu lihat. Pengantin wanita datang. Dia keluar. Oh, Kakak kamu sangat cantik bukan? ya kakak, jika calon iparmu melihatmu, dia akan terpana. Itu semua berkat Bei. Saya telah menggunakan semua keterampilan hidup saya. Hahaha wow. Apa yang salah? Saya berpikir mengapa saya tidak bertemu denganmu lebih cepat. Kamu tidak serius. Hahaha. Hei, kamu sangat cantik. Mari kita ganti baju dan pergi keluar untuk memotret, oke? Ayo pergi. Permisi, apakah ini pesanan takut Anda? Ya. Berapa harganya? Itu 32 yuan. Xiao Jun. Terima kasih sama-sama. Xiao Jun. Xiao Jun. Chen Hua. Kamu terlihat sangat cantik dengan gaun pengantinmu. Selamat, terima kasih. Jaga baik-baik dia. Aku akan.
Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, Xiao Jun dan aku akan bertemu lagi di kesempatan ini. Bagaimana aku bisa menggambarkan perasaan ini sangat membingungkan. Mengingat cara Xiao Jun dibutakan oleh kebencian dan melakukan banyak hal yang menyakiti orang yang sangat dicintainya dan juga menyakiti dirinya sendiri. Untungnya karena cinta tanpa pamrih dari ibu baptis, akhirnya mengurai simpul di hatinya. Xiao Jun sekarang bertekad untuk memulai hidup baru. Aku juga harus meraih kebahagiaanku sendiri. Aku percaya itu adalah visi kebahagiaan bagi kita masing-masing. Dan keinginan untuk cinta